Karena sebelum tidur kita diminta untuk berwudu terlebih dahulu dan doa. Apa doanya? Saya kira doa mau tidur. Bismika Allah. Masya Allah. Itu bahkan dianjurkan juga membaca yang singkat itu, membaca apa? 3 surat terakhir, 3 kul itu ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya semuanya biar terhindar, biar nggak terganggu begitu ya tidur kita. Bahkan sampai di tidur kita, di tengah-tengah tidur kita, kalau mimpi baik, dia anjurannya menoleh ke kanan. Dan alhamdulillah, kalau mimpi buruk menoleh ke kiri, dan bahasanya meludah begitu ya, tapi tidak meludah sampai kan ya, bahaya kalau meludah tenanan, bisa-bisa tetangga tidur kita yang terludahi, artinya gitu ya. Itu ada tuntunan sampai ya semua di dalam interaksi ya sesama kita ini juga. Dan ini nanti yang pertama akan saya sampaikan tentang babul adab, bab adab manusia, hubungan sosial kita. Ya, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa ajibahu, wa idza stansohaka fansohu, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatbahu. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haknya muslim atas muslim yang lain itu situn. Berapa situn itu, Rafa? 6. Ada 6. Haknya muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Saya punya hak atas Ustadz Fikri gitu ya, yang harus dilakukan oleh Ustadz Fikri itu ada 6 ya. Mas Riki punya hak terhadap saya gitu ya, punya hak, ada 6 hak gitu ya. 6 hak itu apa saja? 6 hak itu yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu ucapkanlah salam. Itu hak yang pertama. Ini luar biasanya agama kita di sini. Ya. Hak yang pertama adalah jika bertemu mengucapkan salam. Itu hak yang pertama. Jadi saya sebenarnya punya hak untuk mendapatkan salam dari orang lain, sesamamu muslim. Dan perlu diketahui yang dimaksud di sini muslim ini adalah muslim yang dikenal maupun tidak dikenal, dikenal maupun tidak dikenal. Loh, kalau begitu hukumnya memberi salam itu wajib apa sunnah? Sunnah. Mengucapkan salam, memberi salam itu sunnah ya. Kalau nggak ada air di rumah ada Ustaz Fikri. Jadi hukumnya sunnah memberi salam itu. Tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada seseorang yang memberi salam
lalu kita tidak menjawabnya, maka berdosalah kita. Apalagi itu jelas muslim. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum kedua sudah tahu artinya salam ya, salam. Assalamu alaikum. Artinya assalamu alaikum, keselamatan untukmu. Jadi doa sebenarnya, salam itu doa. Assalamu alaikum, keselamatan untukmu. Lanjutan gimana? Assalamualaikum warahmatullah, semoga engkau mendapatkan rahmat, wabarakatuh, dan mendapatkan keberkahan. Jadi salam itu ya itu artinya luar biasa. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua salam itu mendapatkan pahala. Pada saat kita mengucapkan salam kepada orang lain, maka pahala buat kita, dan pahalanya luar biasa. Ada sebuah kejadian di zaman Rasulullah. Pada saat berkumpul begini, Rasulullah dengan para sahabat, tiba-tiba ada sahabat datang. Assalamualaikum. Lalu Rasulullah menyampaikan, lahu asyara, dia mendapatkan 10 pahala. Hanya mengucapkan assalamualaikum mendapatkan 10 pahala. Lalu ada datang lagi, assalamualaikum warahmah. Kata Rasulullah, lahu isrun, dia mendapatkan 20 pahala. Lalu ada lagi yang datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lahu salasun, dia mendapatkan 30 pahala. Jadi pahala apa ini? Mengucap salam itu ternyata juga berpahala karena mendoakan orang lain. Ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Umar. Setelah mendapatkan berita itu bahwa ternyata mengucap salam dan menjawab itu berpahala, ya, Abdullah bin Umar ini dengan beberapa sahabat ini punya kebiasaan yang luar biasa. Apa itu kebiasaannya? Kebiasaan setelah sholat subuh sempatkan membaca Al-Quran, lalu jalan-jalan. Jalan-jalan untuk apa? Jalan-jalan untuk mencari orang sesamanya. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya, tapi 30 pahala itu. Jadi harapannya, jadi kalau di GWK sini ini habis sholat subuh, ya tidak ada kegiatan dan masih ada waktu sebelum bekerja, masih jalan-jalan mencari orang. Loh kok sepi gitu? Karena tidur semuanya. Jadi mencari orang untuk apa? Untuk mengungkapkan dan mengucapkan salam. Itu luar biasanya. Itu yang kedua. Dan ketiga, pahalanya luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan salam itu bukan hanya kita dengan orang lain, bukan. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa kita memberi salam pada saat kita meninggalkan rumah ataupun mau masuk rumah kita, gitu ya, baru mau masuk rumah, itu juga dianjurkan untuk mengucapkan salam. Bahkan bukan hanya membuka rumah pada saat kita tinggalkan rumah itu, masuk kamar pun juga dianjurkan untuk mengucapkan
salam. Rasulullah pun menyampaikan, pada saat kita mengucapkan salam di rumah kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Kalau orang lain mungkin yang nggak ngerti itu mengucapkan salam ke siapa itu, gitu ya. Dan memang bisa jadi di dalam situ, di rumah kita itu ada golongan jin yang ada di situ, apalagi golongan jin yang ingin menjawab pahala. Dan yang kedua, yang ditakutkan adalah golongan jin yang ingin mengganggu rumah tangga kita. Jangan dikira loh ya, kita bentrok dengan istri kita, dengan suami kita, suami atau dengan istri kita, itu tidak dipengaruhi oleh dari makhluk lain yang ingin menggoda, yaitu golongannya setan. Karena setan iblis itu pada saat mau dikeluarkan dari surga, iblis itu interupsius, ya Allah, gitu ya. Izinkan saya, kalau memang saya ini dikeluarkan dari surga dan dilaknat sampai nanti yaumul qiyamah, sampai hari akhirat, izinkan saya ini yang pertama, umur panjang. Jadi gak mati-mati golongannya setan. Yang kedua apa? Gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak-anak Adam. Ya, terus digoda. Lalu Rasulullah melanjutkan tadi salam di rumah tadi itu, melanjutkan pada saat kita mengucapkan salam di rumah kita, maka ada golongan jin atau setan mengabari kepada jin-jin yang lainnya. Hei, gitu ya, di rumahnya Rafa kita sudah tidak ada tempat lagi untuk mencari makan, katanya. Dan bernaung di rumahnya Rafa tidak ada lagi. Kenapa? Karena tuan rumahnya Rafa sebelum masuk rumah, sebelum masuk kamar mengucapkan salam. Ini hadis. Jangan dikira saya pertama kali mengucapkan gitu, katanya anak-anak saya, ngasih salam ke siapa ya, gitu ya. Ya karena anak kecil nggak tahu ya. Itu luar biasanya salam. Jadi yang pertama, hak muslim atas muslim yang lain, yaitu apa? Memberi salam. Nanti di hadis berikutnya mungkin sekilas saja, nanti akan kita temui hadis yang menjelaskan tentang salam ini secara detail. Siapa yang harus memulai? Hadis ada berikutnya. As-soghiru alal kabir. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Ada hadisnya. Al-qalilu alal kathir. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Al-maru alal qaidi. Yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Oh, Mas Putra, air di rumah Mas. Ada juga roti, apa itu, roti 2 tepak sama pisaunya tak siapkan tadi. Kopinya masih diproses. Oh, kopi masih. Iya. Dibantu Mas Sen, ada roti. Jadi ada anjurannya. Anak-anak, ya katanya Rasulullah, memberi salam kepada yang lebih tua. Sakila dengan siapa, Rizka, tuaan mana? Oh, tuaan Rizka. Tapi bukan metuek ya. Maka Sakila yang umur 5 tahun, siapa Rizka umur berapa? 8 tahun, ya Sakila punya kewajiban untuk memberi salam. Tapi kalau Sakilanya duduk,
lalu rizkanya berjalan, yang wajib memberi salam siapa? Iya, rizka. Itu aturannya. Jadi sekali lagi hak yang pertama yaitu memberi salam. Jadi saya bisa nuntut hak kepada Ustadz Fikri seandainya nanti nggak salam begitu ya. Bisa jadi saya yang ingat, saya yang memberi salam kepada Ustadz Fikri. Gitu ya. Itu hal yang murah enggak memberi salam itu? Murah sekali, tanpa biaya, tapi dapat pahala. Tapi sulit enggak diucapkan? Kalau enggak biasa sulit. Apalagi sesama keluarga. Telepon atau WA. Ring. Halo. Bro. kadang manggilnya atau manggil say gitu ya. Ya, ada yang manggil dad gitu ya. Dad itu dad mati apa gitu ya. Ya. Langsung kring. Bro, aku kok gawe no kopi yo gitu. Langsung. Atau mungkin WA-an tanpa salam. Langsung. Aku kok masakno pecek tempe. Karena tidak terbiasa. Padahal itu keluarga kita sendiri yang kita pelit dengan ucapan salam. Terjadi enggak itu? WA-nya langsung gitu. Kalau WA atau telepon gitu ya, terjadi begitu ya. Ya. Kalau rotinya urusannya ibu-ibu untuk iris. Mohon maaf, pisaunya ada hitamnya, pucuknya bukan apa, karena memang jelek. Dibuka airnya. Bukan. Sudah dibuka, Lih, airnya, dusnya. Bukakan, Lih. Ya. Sudah? Itu tentang salam. Oke. Ada pertanyaan tentang salam sebelum kita lanjutkan ke hak yang kedua. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Monggo tanyakan. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, Ustaz. Begini Ustaz, mau tanya Ustaz. Mana? Ketika sholat itu kita juga mengucapkan salam, itu yang jawab siapa Ustaz? Oh iya. Salam itu pertama kali diucapkan oleh siapa? Salam itu juga diucapkan pada saat Nabi Ibrahim, dan salam itu pun juga diucapkan oleh Allah dan para malaikat. Yang diabadikan di mana? Di dalam sholat. Ustadz Fikri tadi tanya apa tadi? Ketika sholat. Ketika sholat siapa yang menjawabkan begitu toh? Gitu. Yang pertama apa itu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu yang mengucapkan. Jadi jadi nasnya. Lalu berikutnya apa Ustaz? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu adalah ucapan para malaikat. Kepada siapa? Kepada Rasul kita. Pada Rasul kita. Itu kisahnya seperti itu. Rentetan kalau kita ambil asbabul nuzulnya. Begitu ya. Setelah itu diabadikan di dalam rangkaian doa di dalam sholat. Kita sedang bersolawat. Sholat kepada siapa? Kepada Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jawab langsung ke sumbernya Ustadz gitu ya. Langsung ke sumbernya, ke Nabi kita. Karena yang jelas Nabi itu diberi keistimewaan.
Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kepada kita, keselamatan untuk kita. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba yang soleh. Kan doa itu kan. Jadi sebenarnya bacaan-bacaan di dalam sholat itu adalah bacaan-bacaan doa. Gitu ya. Jadi Ustaz kita ditanya, lalu siapa yang menjawab, begitu ya. Jadi sebenarnya nanti saya coba sampaikan asbabul nuzulnya apa ini, bacaan tahiyat nanti. Ya, bacaan tahiyat itu termasuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim yang terakhir itu. Ya, baik, stay itu. Lalu berikutnya ada lagi? Tidak ada? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ini kayaknya nggak sampai tuntas jadi 6H itu Ustaz. Nanti karena kayaknya sudah mulai nerang. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibahu. Jika engkau diundang, ya da'aka ini bahasa ini dipanggil gitu Ustaz ya. Ya, jika engkau diundang sesama muslim, maka datanglah. Jika diundang, datanglah, tapi dengan syarat diundang untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Satu contoh. Bude ngundang Mas Basuni dalam acara misalkan kitanan, kalau pernikahan kok kayak putra masih sekolah gitu ya. Kitanan misalkan gitu ya. Kitanan itu udah hal kebaikan. Bude atau Bapak Ibu mengundang ya sesama muslim dalam hal misalkan tasyakuran karena mendapatkan rizki. Dengan tasyakuran itu bisa bersedekah. Itu hal-hal kebaikan. Hal yang dilarang di sini yang tidak perlu dipenuhi, bro, nanti malam minggu bro, ayo ke gang JK misalkan, ya. Sekarang JK, saya contohkan yang gang saya saja misalkan. Ada apa? Saya baru dapat rezeki bro. Rezeki apa? Wis pokoknya dapat undian gitu ya. Ini saya sudah siapkan 5 botol. 5 botol aqua maksudnya. Botolnya aqua tapi isinya misalkan. Nah, misal ini contoh-contoh anu aja ya. Misalkan diajak untuk mabuk-mabukan. Misalkan. Enggak perlu didatangi. Di sini bukan haknya kita, kecuali kalau bro malam minggu bro saya habis mancing misalkan, ayo kita makan bareng-bareng. Nah kalau hanya itu oke, diupayakan datang. Dan Bapak Ibu ingatlah, saya sekaligus mengingatkan pada diri saya sendiri, kalau kita ini diundang atau misalkan diajak misalkan teman kita, apalagi sesama muslim, biasanya ucapan kita biasanya apa? Mas Put, nanti ke rumah ya. Saya ada acara. Jawabannya apa biasanya Mas Putra atau orang lain? Insya Allah. Insya Allah. Lalu ada yang begini, jangan insya Allah lah, sing tenanan begitu loh. Lah ini yang keliru. Ini perlu kita luruskan. Kalau sudah kita mengucapkan insya Allah, maka itu sudah menyerahkan kepada Allah. Kita boleh menggagalkan kalau memang ada halangan secara syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa hadir. Bukan insya Allahnya kebanyakan. Insya Allah kebanyakan itu kayaknya nggak jadinya. Banyak nggak jadinya. Bilang saja, Mas Put,
nanti tak undang ya. Waduh Pak, saya nanti ada acara Pak, lebih baik begitu. Walaupun pada saat itu saya ngundang misalkan makan gulai sama sate, kalau tidak bisa, karena bisa jadi orang-orang yang mengundang kita ini berharap sekali kedatangan kita. Jangan sampai orang yang mengundang kita itu berharap sekali kedatangan kita, lalu kita tidak datang, padahal sudah disiapkan segala sesuatunya. Kecewa enggak? Kecewa. Nah, maka di sini hak yang kedua tadi apa? Bila diundang datanglah, penuhilah. Bila dipanggil penuhilah. Saya izin, ini sudah jam 5.10. Mau dilanjut untuk berikutnya atau bagaimana? Karena ada 6 ini. Ada 6 hak gitu ya. Ada 6 hak. Jadi nanti saya sampaikan aja hak yang ketiga, yaitu sebentar. Wa idastansohaka fansohhu, jika bersin mendoakan. Jadi kalau bersin, yang bersin itu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, yang lain mendoakan. Wa idza atasa fahamidallah fasamidhu wa idza marido. Nah, ini yang keempat. Wa idza marido fa'udhu, jika sakit jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, jika meninggal hantarkanlah. Kalau di sini fatba'hu itu ikutlah. Ya jangan ikutlah. Kalau diartikan secara ya apa bahasa-bahasa literik saklek gitu ya. Karena di sini wa idza mata fatba'hu, jika meninggal ikutlah gitu. Enggak, hantarkanlah. Nanti saya akan jelaskan termasuk pahala-pahala berkenaan dengan hak-hak tadi itu. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Jika ketemu memberi salam. Yang kedua, jika diundang penuhilah. Jika bersin jawablah atau doakanlah gitu ya. Lalu jika sakit jenguklah. Jika meninggal hantarkanlah. Sebentar, yang berikutnya yang belum apa ini? Oh, jika minta nasihat nasihatilah. Jadi kalau misalkan saya kok sedang sumpek, langsung datang ke Mas Fuad, saya sedang ada masalah ini, mohon nasihati saya. Sebentar Ustaz, tunggu ya, saya ambil air gitu ya. Bukan air untuk disemburkan, bukan ya, bukan, tapi untuk menenangkan gitu ya. Itu wajib memberi nasihat, Mas Fuad. Jadi kalau misalkan saya datang ke Mas Fuad, saya sedang galau, saya minta doa nasihat, maka Mas Fuad punya kewajiban untuk menasihati saya gitu ya. Mungkin 2 hal itu yang perlu saya sampaikan di pagi hari. Mudah-mudahan kita ditakdirkan dan diberi kekuatan untuk bisa menjaga hak saudara kita atas diri kita, termasuk kepada tetangga yang paling dekat dengan kita, tetangga yang dekat paling dengan kita. Jadi jangan sekali-kali membuat permusuhan dengan tetangga kita, tapi kebalikannya, berbaik-baiklah dengan tetangga kita. Insya Allah seperti itu, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan dalam menjalankan segala perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan insya Allah monggo di pekan berikutnya, apakah setiap pekan atau bagaimana nanti, selama kita masih sehat ya, dan insya Allah tambah sehat menurut saya. Amin. Karena tidak tidur pagi, jadi
monggo, yang penting nanti bisa jadi saya bergantian dengan Ustaz Fikri untuk menyampaikan ya hadis atau apa gitu ya, atau dengan Mas Riki juga bisa. Siap. Gitu. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.